saya Maduri Paradila Sadiah dengan rekan saya Lana Zohwoto Najah. Kami sedang berada di Makam Proklamator Kota Blitar. Nah, kita sedang di sini itu bisa ngapain aja sih, Kak? Nah, kita selain mengunjungi makam proklamator, tentunya kita juga bisa mengunjungi tempat-tempat yang ada di sini, terutama museum, perpustakaan, dan makam itu sendiri. Terus selain itu kita juga bisa keliling, Kak. Kita bisa menemui beberapa kuliner ataupun souvenir-souvenir yang ada di sini. Bagaimana kalau sekarang kita belajar sejarah aja, Kak? Ayo, Yaudah, yuk gas ke makam. Makam Bung Karno dibangun sejak wafatnya beliau yaitu pada tahun 1970 yang didesain dengan arsitektur khas Jawa yaitu bangunan joglo. Pada tahun 1979 diadakan pembangunan dan peresmian pendopo di makam Bung Karno dan saat itu juga makam Bung Karno ramai oleh para peziarah. Area makam Bung Karno terlihat megah seakan mengajak seseorang menuju ke masa lalu hingga masa sekarang. Selain itu dikelilingi tembok berlapis marmer yang khusus didatangkan dari daerah Tulungagung. Memasuki makam mulai dari gapura yang menghadap selatan melewati 3 tingkatan lantai. Tingkat lantai pertama disebut pelataran atau plaza. Tingkat lantai kedua ada 5 anak tangga menuju teras yang mengelilingi nisan atau dalam bahasa Jawa disebut cungkup. Dan tingkat lantai ketiga naik 3 anak tangga menuju cungkup yang diberi nama Astono Mulyo. Makam ini selalu dipenuhi oleh para pengunjung yang setiap harinya hampir mencapai 1.500 pengunjung. Di area makam Bung Karno juga terdapat bangunan sejarah lainnya seperti Museum Bung Karno yang berisi foto dan peninggalan sejarah pada masa proklamasi. Dan di situ juga terdapat perpustakaan umum yang biasanya selalu dikunjungi oleh para pelajar. Selain itu terdapat bangunan megah yang dapat kita pakai untuk spot foto bagi para pengunjung seperti patung Soekarno yang sambil duduk membaca buku, gong perdamaian dunia, dan juga dinding bangunan yang berisi lukisan sejarah Bung Karno pada zaman dahulu. Nah, uniknya, setiap tingkatan lantai di area makam Bung Karno mengandung filosofi dan makna kehidupan di dunia dan setelahnya. Dan tidak lupa juga, di lantai 3 inilah terdapat bangunan utama yang menaungi cungkup 3 makam, yakni makam kedua dari orang tua dari Insinyur Soekarno yang mengapit makam sang proklamator. Dan bangunan yang berbentuk joglo ini juga diberi nama Astono Mulyo. Yang pertama ada gong perdamaian menyambut pengunjung. Gong perdamaian yang besar ini digantung di dalam area museum. Gong perdamaian dunia ini menjadi sosok simbol Insinyur Soekarno dengan kewarganegaraannya yang sangat mendunia. Di masa kepemimpinannya, beliau membawa Indonesia sebagai negara yang cinta damai dan tidak memihak satu negara pun di dunia. Selain berziarah ke makam, terdapat banyak hal lain yang bisa dilakukan oleh para peziarah seperti menikmati beberapa bangunan yang indah untuk berfoto. Yang kedua ada Museum Bung Karno dan koleksinya. Sebelum memasuki museum, pengunjung akan berjalan ke sebuah bangunan gedung megah dengan patung Insinyur Soekarno yang sedang duduk membawa buku. Gedung ini adalah komplek museum dan juga perpustakaan umum. Museum ini menyimpan beberapa koleksi mulai dari benda-benda antik sampai dengan foto ataupun lukisan. Salah satu maskot benda penghuni museum ini adalah lukisan bergambar Bung Karno yang dadanya berdetak. Wah, selain itu terdapat banyak foto yang memperlihatkan aktivitas juga
perjalanan Insinyur Soekarno selama sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu ada benda-benda lain seperti mata uang, gong keluarga Bung Karno, koleksi perangko Bung Karno zaman dulu, dan juga benda pribadi lainnya. Yang ketiga ada perpustakaan umum. Perpustakaan ini berisi buku-buku yang sangat lengkap dari segala disiplin ilmu. Tidak jarang banyak pelajar yang belajar di sini setelah pulang sekolah. Bahkan ada mahasiswa yang mencari referensi tugas mereka di perpustakaan. Yang keempat ada panggung pagelaran. Di sini kita juga menemukan sebuah bangunan panggung megah dengan batu bata merah sebagai lantainya dan juga dilengkapi dengan tribun yang bisa menampung banyak orang. Spot ini biasanya digunakan untuk menggelar pertunjukan kesenian musik dan seni budaya lainnya. Dan yang kelima adalah pusat oleh-oleh kerajinan tradisional. Berziarah ke makam Bung Karno tentu tidak lengkap kalau tidak membawa oleh-oleh. Nah, teman-teman jangan khawatir. Di area wisata, banyak yang menjual beragam oleh-oleh kerajinan tangan tradisional. Ada kalung, gelang, mainan anak-anak yang kuno, tasbih, kuda lumping, kaos, dan masih banyak lagi. Banyak pejabat menyebut bukan orang Indonesia jika belum berziarah ke makam Bung Karno atau MBK. Tempat peristirahatan terakhir Bung Karno ini awalnya bernama Taman Bahagia. Dalam buku makam Bung Karno, koleksi Perpusnas BK ditulis, sejarah MBK di Kelurahan Bendogerit, Sananwetan, Kota Blitar ini merupakan awal pemerintahan Kota Blitar yang masih diwarnai semangat juang yang kuat. Semangat ini juga didorong kunjungan pertama Bung Karno di tahun 1950. Ketika Ibunda Bung Karno, Ida Ayu Nyoman Rai, wafat, yaitu pada tanggal 12 September 1958, beliau langsung dimakamkan di TMP atau Taman Bahagia karena Ibunda Bung Karno telah dianggap sebagai pahlawan yang melahirkan tokoh bangsa. Dan ketika Bung Karno wafat, beliau juga dimakamkan di tempat tersebut dengan alasan ditempatkan di samping makam ibundanya. Dalam kunjungan itu, Bung Karno sempat berpidato di alun-alun Blitar, menyampaikan perlunya dibangun Taman Pahlawan atau TMP, lokasi khusus para pahlawan yang gugur dan jenazahnya tersebar di berbagai tempat. Melalui musyawarah bersama antara Bupati Pemerintah Kabupaten Blitar dan Wali Kota Blitar, serta para sesepuh Blitar menyepakati rencana pembangunan TMP dengan mengambil sebagian tanah Yayasan Perkumpulan Kematian Mardi Mulyo di Kerangmulyo, Bendogerit, Blitar. Kelak setelah terwujud, lokasi pemakaman itu dinamakan Taman Bahagia.
kira-kira kita sekarang mau ngapain ya? Gimana kalau kita sekarang cari talent aja? Ayo. Buat inspirasi OOTD untuk memasuki wisata seperti ini. Iya. Seru kan? Seru banget. Yaudah, yuk. Yuk. Siang, Mbak. Oh iya, siang. Mbak bisa bantu kita nggak untuk menginspirasi kita semua? Oh, bantu apa ya? Untuk jadi talent, Kak. Oh, talentnya itu talent apa? Kayak talent OOTD gitu untuk memasuki wisata daerah sini, Kak. Oh, boleh. Yaudah, yuk. Yuk. ini salah satu contoh mix and match outfit untuk memasuki wisata area sini. Nah, bagus banget kan? Coba puter kak. Wah, bagus banget, jadi ingin deh. Nah, buat teman-teman, seru banget kan perjalanan kita. Dan jangan lupa ya, saksikan terus perjalanan kita. Stay tune ya.